Polda Jawa Timur menetapkan AF, sopir pengganti bus pariwisata Ardiansyah sebagai tersangka kecelakaan bus di Jalan Tol Surabaya Mojokerto kilometer 712-200 pada Senin 16 Mei. Dari hasil tes urin tersangka positif mengkonsumsi narkoba. Sementara itu korban meninggal akibat kecelakaan ini bertambah menjadi 15 orang. Korban kecelakaan maut di Jalan Tol Surabaya Mojokerto KM 712-200 bertambah 1 orang. Korban adalah Najwa Dwi Yuniarti, 14 tahun, warga Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Gatul, Kota Mojokerto. Setelah menjalani operasi dan sempat membaik, korban meninggal pada Kamis pagi. Korban dimakamkan di Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Kamis siang, polisi menetapkan AF, sopir pengganti bus, sebagai tersangka. Ia diduga mengemudi dalam pengaruh narkoba. Tersangka mengaku mengantuk saat mengemudikan bus hingga akhirnya menyebabkan kecelakaan. Terus dengan kejadian ini gimana mas? Nyesel nggak mas? Iya, nyesel. Nyesel mas ya? Terutama untuk korban, untuk keluarganya saya minta mohon yang sebesar-besarnya. Itu aja mas. Oke. Kalau hasil labnya dinyatakan positif ya, positif metadona. Kemudian perlu diketahui oleh rekan-rekan kenapa kemarin tidak ditetapkan tersangka, karena kemarin masih kondisi daripada driver tersebut masih belum sehat. Maka hari ini tadi dari hasil gelar sudah ditingkatkan statusnya dari saksi sudah menjadi tersangka. Gitu. Kecelakaan bus pariwisata Ardiansyah yang mengangkut 31 penumpang dan 2 awak bus terjadi pada Senin pagi. Seluruh korban adalah warga kota Surabaya yang melakukan rekreasi ke Dieng dan Yogyakarta. Dari olah tempat kejadian pada Selasa, polisi tidak menemukan tanda-tanda pengereman bus. Polisi menemukan benturan dan gesekan di pagar pengaman atau guardrail, serta bekas ban di rumput sebelum bus menabrak tiang reklame. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ratusan pesilat menggeruduk Mapolsek Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur pada Kamis siang. Informasi ini akan kami rangkum dengan longsor yang mengakibatkan ambruknya tembok dapur asrama santri sebuah pondok pesantren di Kabupaten Tangerang, Banten dalam kelas peristiwa. Masa dari perguruan Pagar Nusa nyaris bentrok dengan seorang pengendara motor di Jalan Raya Jombang, Surabaya, Kamis siang. Peristiwa tersebut terjadi saat ratusan pesilat dari perguruan Pagar Nusa menggeruduk kantor Polsek Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Mereka menuntut penanganan kasus penganiayaan terhadap rekannya. Mereka juga menuntut agar perguruan yang melukai anggota Pagar Nusa meminta maaf secara terbuka. Ratusan pesilat akhirnya membubarkan diri setelah diterima pihak kepolisian. Tembok bangunan dapur asrama santri Ponpes Asjahu Ar-Rahman di Kecamatan Lego, Kabupaten Tangerang, Banten ambruk pada Rabu. Camat Legok mengatakan selain diguyur hujan deras selama beberapa hari terakhir serta kontur tanah yang labil, membuat tembok akhirnya ambruk. Tidak ada korban jiwa karena santri sudah lebih dulu menyelamatkan diri. Khawatir longsor susulan terjadi, kegiatan mengaji para santri untuk sementara dipindahkan ke rumah pengurus pondok pesantren. Pembuatan tanggul pun segera dilakukan. Tiga tukang batu tersengat listrik di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Makassar, Rabu petang. Para korban sempat lemah tak berdaya, bahkan sebagian tubuh mereka melepuh akibat sengatan listrik. Keluarga menangis karena peristiwa tragis yang dialami korban. Karena tangga yang menghubungkan lantai 1 sampai lantai 4 masih darurat, para korban terpaksa dievakuasi menggunakan tali oleh tim pemadam kebakaran Kota Makassar. Satu persatu korban diturunkan dari gedung setinggi lebih dari 10 meter ini. Semua korban dilarikan ke Rumah Sakit Stella Maris. Polisi masih menyelidiki penyebab kejadian ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.